Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Saya Kurnia Dewi MPD, peserta PKDP 2025 PTP Uinda dan Petah Palembang, Angkatan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Terdapat banyak sekali problematika penelitian perkembangan fisik motorik anak usia dini yang kita lihat di lapangan. Banyak sekali teman-teman mahasiswa meneliti bagaimana permasalahan-permasalahan perkembangan fisik dan motorik untuk anak usia dini. Oleh sebab itu, kita akan melihat lebih dalam apa saja permasalahan-permasalahan yang sudah sering terkait diteliti oleh berbagai mahasiswa yang ada di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Beberapa permasalahan umum yang masih sangat sering terjadi dalam pendidikan anak usia dini, yaitu salah satunya kurangnya stimulasi yang tepat. Sebagaimana pendidik tidak tepat memberikan stimulasi pada perkembangan anak. Bisa jadi tidak tepat berdasarkan usianya, tidak tepat berdasarkan medianya, bahkan bisa jadi tidak tepat berdasarkan metode yang digunakan. Hal ini yang sering kali kita lihat di dalam berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan motorik halus anak, bahkan motorik kasar anak pada pendidikan anak usia dini. Minimnya sarana dan prasarana juga seringkali menjadi permasalahan dalam sebuah penelitian. Walaupun kita ketahui pada dasarnya di dalam lembaga pendidikan anak usia dini yang misalkan tidak memiliki sarana dan prasarana yang tepat, tetapi peningkatan kemampuan fisik motorik anak bisa distimulasi menggunakan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Seperti contohnya, misalkan dedaunan yang bisa mengasah kemampuan motorik halus, bebatuan, ranting, tanah liat yang bisa dibentuk sesuai dengan imajinasi anak. Kemudian ada sawah, ada perkebunan, ada pematang yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menstimulasi motorik kasar anak. Contohnya menaiki atau berjalan di atas pematang sawah bisa membantu anak untuk menjaga keseimbangan. Hal ini yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak semesti sekolah memiliki alat permainan edukatif di dalam kelas ataupun di luar kelas untuk dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan menstimulasi kemampuan motorik halus anak. Tetapi lingkungan yang ada di sekitar sekolah bisa kita manfaatkan untuk menstimulasi kemampuan fisik motorik tersebut. Ketidaktahuan orang tua dan pendidik terhadap bagaimana cara menstimulasi kemampuan fisik motorik anak juga menjadi permasalahan. Orang tua tidak tahu kegiatan apa yang bisa mendukung program-program yang sudah dilakukan di sekolah yang bisa dilakukan di rumah. Pendidik juga terkadang tidak membaca standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ada sehingga melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tidak berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pengaruh teknologi dan gaya hidup juga menjadi kendala dalam menstimulasi motorik anak usia dini. Sebagaimana anak terbiasa dengan menonton HP, menonton video maupun bermain game dengan durasi waktu yang begitu banyak, tidak sesuai dengan yang disarankan oleh WHO, bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan motorik anak. Sebagaimana kita ketahui, pada usia ini anak harus aktif bergerak, banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu menstimulasi kemampuan motorik halus maupun motorik kasar anak. Karena pada dasarnya usia emas dimulai dari usia 0 sampai dengan 8 tahun. Jadi pada usia emas yang terstimulasi dengan sangat baik bukan hanya perkembangan kognitifnya, tetapi juga pertumbuhan fisik dan motorik.
Pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga juga menjadi permasalahan penting, sebagaimana anak membutuhkan gizi seimbang untuk membantu perkembangan fisiknya. Bagaimana dengan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah? Mungkin akan kesulitan untuk mendukung anaknya untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali anak-anak Indonesia yang mengalami stunting karena kurangnya makanan yang sehat dan bergizi. Di layar sudah kita berikan berbagai contoh artikel yang perlu dibaca dan didiskusikan. Sebagaimana nanti silakan untuk didiskusikan bagaimana permasalahan utama dalam penelitian. Silakan untuk dicari dan dikulik lebih mendalam bagaimana permasalahan-permasalahan yang sering diangkat oleh peneliti terdahulu atau peneliti sebelumnya. Teman-teman mahasiswa bisa juga melihat bagaimana tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik anak usia dini dimulai dari 0 sampai dengan usia 6 tahun. Disilahkan untuk nanti dibaca dan dipahami bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Pada akhir sesi ini tentunya tugas itu selalu dinanti-nantikan. Jadi silakan teman-teman untuk analisis artikel yang dituangkan dalam bentuk mading terkait permasalahan setiap penelitian. Kemudian nanti teman-teman silakan untuk kumpulkan tugasnya di laman e-learning yang sudah saya buka dan jangan lupa untuk isi kehadiran di laman e-learning. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan selamat menganalisis artikel-artikel yang tentunya akan membantu teman-teman dalam menemukan permasalahan-permasalahan di lapangan. Baik, terima kasih banyak. Inilah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya minggu depan. Kata Mutiara hari ini, mahasiswa hebat bukanlah yang selalu tahu segalanya, tapi yang tak pernah berhenti belajar dan bertanya. Semangat selalu! Belajarlah dengan sungguh-sungguh karena masa depanmu adalah hasil dari usahamu hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.